Berarti aku juga ya, waktu awal sih masih tahu lah ya, kayak tentang apa tuh yang awal tuh? Distribusi uang. Distribusi peluang tuh awal-awalnya tuh masih tahu. Ada. Oh iya. Kau beli kopi tubuh. Mau ngapain? Aku mau buang kampas kopi. Lah, kenapa dibuang? Itu tuh bukan cuma sampah, tau gak sih? Terus? Nah, ini nih. Kalian tahu nggak? Kalau coffee shop itu setiap harinya membuang angka kopi dengan jumlah yang sangat besar. Ingin tahu lebih lanjut? Nah, teman-teman, sudah lihat kan video ilustrasi tadi? Bisa kita lihat bahwasannya banyak sekali orang-orang di luar sana langsung saja membuang ampas kopinya tanpa dirubah dulu, atau mereka pikirkan bagaimana sih cara mengubah ampas kopi menjadi lebih baik lagi tanpa harus langsung kita buang. Padahal jika kita lihat, Pontianak sendiri memiliki banyak sekali cabang warung kopi. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Nifai Rubianto akan menjelaskan terkait sebuah inovasi yang mengubah ampas kopi menjadi suatu hal yang bernilai. Sebelum itu, awalnya saya sedikit bingung bagaimana cara mengubah ampas kopi ini menjadi barang yang berestetika dan bernilai tinggi. Akhirnya kami mencari di internet dengan teman-teman kami juga bahwasanya ada seorang pengrajin yang dapat mengubah ampas kopi tersebut. Nah, seniman ini bukan seorang seniman biasa. Dia dapat mengubah banyak sekali barang-barang limbah menjadi barang yang berguna. Salah satunya yaitu ampas kopi. Dia memiliki ide untuk mengubah ampas kopi menjadi sebuah lukisan yang memiliki nilai jual yang fantastis. Selain itu juga, dia memiliki ide lagi mengubah ampas kopi menjadi arang briket. Suatu hal yang belum pernah kita pikirkan kan sebelumnya. Namun, pada saat proses pengerjaannya, pengrajin ini memiliki banyak sekali kendala. Salah satunya yaitu barangnya yang sulit untuk dipasarkan, sehingga dia masih menggunakan sistem PO menggunakan Instagram. Selain itu juga, dia sulit untuk mengubah gambar dari yang gambar asli yang berwarna menjadi warna hitam putih lalu diubah menjadi sketsa lagi. Itulah salah satu kesulitan dari pengrajin ini. Maka dari itu, kami ingin membuat suatu platform ataupun website yang dapat menghubungkan antara pengrajin, terus penyedia ampas kopi, lalu konsumen-konsumen dari pengrajin ini. Mau tahu dan simak lebih lanjut bagaimana proses yang akan kami buat ini? Silahkan nonton lebih lanjut. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miftah Jana. Saya adalah salah satu anggota dari kelompok Jani Marci. Jadi gini, setelah kita evaluasi beberapa alternatif, ternyata solusi seperti pengolahan limbah berskala industri atau penggunaan teknologi IoT itu kurang cocok untuk UMKM karena biayanya yang tinggi dan sistemnya yang juga cukup kompleks. Nah, kalau menggunakan cara konvensional, masalahnya itu ada di konsistensi bahan baku, jadi nggak stabil. Oleh karena itu, kami memilih solusi berupa platform digital terintegrasi. Kenapa? Karena platform ini bisa menyambungkan ke semuanya, mulai dari pasokan ampas kopi, proses produksi, sampai ke pemasaran produk. Itu dalam satu sistem yang simple dan adaptif untuk UMKM. Nah, untuk model bisnisnya, kita menggunakan konsep kolaboratif B2B B2C yang berbasis ekonomi sirkular. Sederhananya gini, kedai kopi menyediakan ampas kopi secara gratis. Nah, pengrajin mengolah ampas tersebut menjadi sebuah produk yang bernilai. Platform kita menjadi penghubungnya, dan konsumen bisa membeli atau memesan lewat sistem pre-order. Jadi, kita nggak pakai sistem langganan, tapi menggunakan sistem bagi hasil. Umumnya, sekitar 70% keuntungan untuk pengrajin dan 30%-nya untuk platform. Keuntungannya adalah, bahan baku yang kita gunakan itu nol biaya dan produksinya juga sesuai pesanan. Jadi, lebih efisien dan minim resiko. Terus, dari sisi operasional, kita juga mengatasi masalah produksi yang manual, yang selama ini menghambat proses si pengrajin dalam memproduksi. Pertama, kita standarisasi alur kerjanya biar lebih rapi dan efisien. Kedua, kita identifikasi bottleneck biar nggak ada penumpukan di satu proses. Yang ketiga, kita pakai kolaborasi komunitas plus teknologi. Misalnya, otomatisasi desain dari foto yang berubah jadi sketsa. Nah, simpelnya, solusi terbaik yang kita rekomendasikan adalah sistem produktif kolaboratif yang berbasis digital dan komunitas.
Dengan gabungan ini, proses jadi lebih cepat, efisien, dan juga scalable untuk dikembangkan ke depannya. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Marcelo Jenius Erik sebagai salah satu anggota dari kelompok Jan Marci. Nah, pernahkah Anda membayangkan ampas kopi yang setiap hari kita buang ke tempat sampah ternyata bisa berubah menjadi karya seni yang berharga? Inilah misi besar dari platform kami, sebuah sistem digital yang memastikan terbentuknya ekonomi yang sirkular. Selama ini, kita tahu bahwa ampas kopi hanya dianggap sebagai sampah yang bau dan memenuhi tempat pembuangan. Para pengrajin seringkali kesulitan mendapat pesanan yang pasti, sementara kedai kopi bingung harus membuang limbah mereka kemana. Tanpa pencatatan yang jelas dan gerakan ekonomi sering kali menjadi janji tanpa bukti nyata, maka sistem kami hadir dengan alur kerja sebagai berikut. Yang pertama adalah alur autentikasi pengguna, yaitu ada daftar dan masuk. Ini adalah gerbang utama bagi pengguna sebelum mereka bisa melakukan transaksi, atau bagi admin, itu adalah sebelum mulai mengelola data. Yang pertama itu adalah pendaftaran, di mana pengguna akan mengakses halaman daftar akun. Pengguna mengisi formulir, yaitu nama lengkap, alamat email, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Dengan sistem akan melakukan pemeriksaan, gagal jika ada masalah, dan jika berhasil, data akan tersimpan. Dalam halaman masuk, pengguna akan memasukkan alamat email dan kata sandi. Sistem akan memeriksa kebenaran data dan memberikan hak akses untuk menentukan secara otomatis apakah ini akun publik atau akun admin. Yang kedua, itu adalah alur pelanggan. Setelah atau sebelum masuk, pengguna memiliki dua akses utama. Yang pertama adalah eksplorasi katalog. Pengguna dapat mengakses halaman katalog. Sistem akan menampilkan produk ekonomi sirkular yang tersedia. Kemudian, pengguna dapat memilih variasi. Pengguna dapat mengakses bagian laporan ESG, dan sistem akan menampilkan panel informasi. Panel ini berisi tolak ukur, yaitu total ampas kopi yang diolah, grafik tren bulanan, dan rekapan per tahun. Yang ketiga, alur admin. Ini adalah alur ruang kendali sistem yang hanya bisa diakses oleh akun dengan hak istimewa. Di dalamnya ada panel kontrol. Panel kontrol admin itu dapat menampilkan ringkasan data dan pencapaian saat ini. Terdapat juga manajemen riwayat data. Data yang baru dimasukkan akan muncul di daftar riwayat di bagian bawah, lengkap beserta tanggal dan penanda waktu pencatatan.